كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم. Hadirin ikhwati iman, kajian di malam hari ini kita meneruskan dari kajian yang kemarin, di mana kemarin kita baru membahas tentang alam kubur. Di saat manusia hidup di alam dunia kemudian meninggal, maka dimasukkan ke liang lahat. Dari situ nanti datang dua malak, malaknya Munkar dan Nakir. Munkar itu tidak diketahui ya, tidak dikenal, lawan dari ma'ruf. Nakir itu sangat tidak dikenal. Dua malak tersebut mendudukkan kita. Kemudian setelah didudukkan langsung bertanya. Nah, berarti kita yakin ada su'alul qabri ya, ada pertanyaan di alam kubur. Kemarin dijelaskan pertanyaannya itu adalah ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang Anda akan katakan tentang sosok laki-laki ini? Laki-laki ini adalah Nabi Muhammad. Kemudian orang mukmin akan mengatakan asyhadu annahu Abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa beliau itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Adapun orang fajir, orang munafik, orang yang bergelimang dengan dosa, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, maka orang bergelimang dosa itu akan mengatakan la adri, aku tidak tahu, kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Yang akhirnya di sini jelaskan summa yudrabu, kemudian laki-laki yang tidak bisa menjawab tadi dipukul bimatoriqo, dengan gada-gada, min hadidin, dari besi, dorbatan, sekali pukul, baina uzunaihi, di antara dua telinganya, yang akhirnya fayasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan sekeras-kerasnya, yasma'uha man yalihi, didengar oleh yang sekitarnya, ghaira tsaqalaini, kecuali dua makhluk yang diberikan beban ibadah, yaitu manusia dan jin. Sedangkan binatang itu mendengar, ayam itu mendengar ya. Makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah itu mereka mendengar adanya azab kubur. Kemudian sebelum masuk ke keadaan berikutnya, yaitu ditiupkan sangkakala dan sebagainya, kitab ini ringkasan saja ya, diringkas. Jadi hanya ringkasan. Sebelum ke sana ada tambahannya bahwa kita yakin di alam kubur itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah su'alul qabri, yang tadi ya, ada pertanyaan di alam kubur. Kedua ada nikmat kubur, nikmatul qabri. Kemudian ketiga ada azabul qabri, siksa kubur. Kemudian ada juga himpitan, dhammatul qabri. Jadi dihimpit, mau mukmin mau kafir itu dihimpit. Jadi seiring waktu akan dihimpit. Dan semua jasad kita yang ada di alam kubur atau di kuburan tersebut semuanya yabla, hangus, hancur semuanya ya. Illa ajmuz zanab, kecuali tulang ekor. Jadi tulang, kulit, daging, tulang semuanya hancur. Hitungan berapa puluh tahun atau ratus tahun karena dimakan tanah semuanya, kecuali tulang itu ya.
ajbuz zanab, tulang ekor yang ada di belakang, di bawah kita, di belakang itu nanti minhu yurakkabu wa minhu yunsha'u. Dari situ kita dibentuk dan dari situ juga kita akan dibangkitkan. Jadi itu tambahannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal baru halaman 773 fi ahwalil mayyiti min waqti nafkhatis suri ila hinil istiqrari fil jannati awin nari. Itu yang baru ya. Fi ahwalil mayyiti, tentang keadaan mayit, min waqti nafkhatis suri, dari waktu ditiupkannya sangkakala. Sur itu sangkakala. Di surah An-Naba ada ya, wa nufikha fis sur, sangkakala, sur itu. Dari waktu ditiupkan sangkakala, siapa yang meniupnya? Malak Israfil. Sejak diciptakannya Israfil, dia tidak ada kerja, hanya menunggu perintah dari Allah untuk ditiupkan sangkakala. Langsung ketika ditiupkan sangkakala, semuanya hancur lebur, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Ilahinil istiqrar, sampai waktu menetap. Istiqrar itu menetap. Walakum fil ardi mustaqarrun ila hin. Mustaqar itu menetap. Fil jannati awin nari, baik di dalam surga ataupun di neraka. Jadi ini sudah mulai perjalanan di ringkas ya. Jadi kemungkinan sebelum kita beres ini sudah beres ya. Jadi kita nanti gabungkan lagi dengan karya Imam Al-Ghazali yang lainnya, nanti tambahannya ya. Baik, kita coba baca ya satu-satu, sedikit-sedikit per koma. Qad qala musannifu rahimahu ta'ala qad asyarrana asyara domir domir nahnu asyrana asyara yushiru af'ala af'alna usyirna af'alna asyarna. Nah gitu, asyarna. Qad asyarna ila ahwalil qabri. Udah per koma biar paham ya, jangan terburu-buru karena ini ringkasan gitu. Qad asyarna ila ahwalil qabri, sungguh telah kami isyaratkan, kata penulis Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, sungguh kami sudah memberikan isyarat atau dijelaskan ila ahwalil qabri, mengenai, ila ini ke tapi pasnya mengenai ahwal, huru haranya atau kengerian al-qabri, alam kubur. Jadi di alam kubur, kalau kubur itu jamak, kalau mufradnya qabrun ya. Qabrun jamaknya kubur ya. Makbarun atau makbaroh jamaknya maqabir, dua-duanya sama. Hatta zurtumul maqabir, jamak itu. Kalau mufradnya makbaroh. Kalau ini qabrun, kuburan satu, kalau banyak kubur. Makanya kalau di kuburan itu sebetulnya ya adabnya itu ya paling secara manusiawi saja ya. Mau diurus mau tidak ya memang itu sudah beres. Tugas kita kepada orang yang sudah meninggal itu, yang harus diteruskan itu adalah doanya. Makanya kalau di Arab kuburan-kuburan itu kan sudah beres, ganti yang baru ya. Di diisi ulang gitu ya. Ganti yang baru. Kalau kita kan tidak, bahkan dipelihara sampai nanti ada yang dibangun. Itu kan tidak boleh membangun kuburan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasul kubur. Jadi Rasul melarang untuk menembok kuburan. Jadi kuburan tidak boleh ditembok ya.
karena niatnya ingin berbakti kepada orang tua ditembok. Nah, itu tidak ada dalam syariat Islam. Itu ada di syariat Nasrani ya. Kalau nanti kita ke kuburan-kuburan Cina yang Nasrani, Kristen, itu biasanya begitu, dibangun. Makanya Nabi menegaskan la taj'alu qabri masajid atau masjidan. Jangan kalian jadikan kuburanku menjadi tempat ibadah, tempat sujud, dibangun biasanya. Nah, dalam Islam tidak cukup hanya sebagai tanda saja ya. Tanda baik batu ataupun pohon tertentu itu sebagai tanda. Cukup itu ya. Cukup. Nah, sudah kami jelaskan tentang kengerian ahwal. Kalau ahwal keadaan, kalau ahwal pakai huruf ha, haul, ha. Jadi kengerian, huru hara, al-qabri di alam kubur. Sudah dibahas kata beliau. Istamir. Wa asyaddu min dzalika nafkhis suri Nafkhus suri. Wa asyaddu min dzalika, dan lebih dahsyat lagi daripada alam kubur apa? Nafkhus sur, ditiupkannya sangka kala, trompet sangka kala. Bahkan ahli wallahu alam tapi ya, ahli sains hari ini, semesta ini diibaratkan seperti begini. Nah ya, ini ada di ujung corong ini katanya, corong trompet katanya, wallahu alam ya. Jadi ketika trompet ini ditiupkan, ya yang semesta alam ini akan hancur lebur. Makanya yang paling sabar di dunia ini adalah malaikat Israfil. Jadi kabayang kalau ini trompet dia sabarnya luar biasa ya, istiqomah, sabar karena Allah belum menginikan sejak zaman Nabi Adam tuh sampai sekarang sampai nanti. Makanya asyaddu min dzalika, asyaddu ahwal, maksudnya yang lebih ngeri daripada alam kubur itu adalah ditiupkannya sangkakala. Makanya jangan pernah sampai kita mengalami huru hara hari kiamat. Berdoa kepada Allah jangan sampai mengalami. Karena kalau orang yang mengalami hari kiamat itu pertanda mereka-mereka yang bedegong, mereka-mereka yang membangkang gitu. Karena orang-orang mukmin dimatikan semuanya. Di saat itu orang-orang mukmin dimatikan semuanya, yang tersisa adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang ajaran-ajaran agama. Ya mereka itu terus hidup di situ. Nah terjadilah itu. Dilihat nanti ke langit, wajumi asyamsu wal qamar, digabungkan, maksudnya digabungkan, diadukan antara matahari dengan bulan. Berarti malam atau siang? Malam kan ya, di waktu malam jelegur di langit itu. Kemudian di An-Naba dijelaskan juga wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dibuka pintu-pintu langit sehingga ada pintu-pintu menunjukkan hancurnya. Di luhur hancur, di handap hancur. Runtuh langit, runtak jagat. Udah di langit itu runtuh, kalau runtuh berarti ke bawah. Begitupun bintang-bintang turun ke bumi. Di bumi pun sama, runtag ya, runtag. Menurut naon rungkad ya. Rungkad ya, bahasa ayeuna. Jadi runtuh langit, runtag jagat. Jadi runtag semuanya itu rungkad semuanya. Jadi yang di bawah ada apa? Ada lahar di gunung, ada lahar di bawah, ada inti panas bumi itu keluar semuanya, naudzubillah. Itu lebih dahsyat ya. Makanya jangan pernah berdoa ingin melihat hari kiamat. Jangan ingin melihat kiamat. Jangankan kiamat, tanda-tanda kiamatnya saja sudah terbayang oleh kita, ngerinya luar biasa. Kalau kita memohon kepada Allah jangan teralami hari kiamat itu, berarti watawaffana, kita memohon untuk diwafatkan. Tapi watawaffananya mesti ma'al abror,
Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang abror. Abror itu orang yang berbuat birrun. Di antara birrun yang terbaik adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua, kebencian Allah tergantung kebencian orang tua. Makanya birrun abror itu orang-orang yang berbuat birrun, kebaikan. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi husnul khatimah. Husnul khatimah. Itu yang lebih dahsyat ya. Tapi kan tidak dijelaskan. Kalau di aslinya kan dijelaskan, di kitab yang lain dijelaskan bagaimana proses terjadinya runtuh langit, runtuh jagat, dijelaskan. Bahkan Quran kan menjelaskan semuanya. Idza syamsu kuwirat wa idza itu kan tentang hari kiamat. Jadi kalau melihat itu sudah kita tidak bisa apa-apa. Yaqulul insan apa? Yauma idzin. Jadi malaha apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi termasuk di alam di kuburan bu'sira, dikeluarkan semuanya. Jadi yang di langit hancur semuanya, yang di dalam keluar semuanya. Di dalam itu mayat-mayat yang bergelimpangan. Nanti di bawah dijelaskan wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ajdas itu apa? Kuburan. Di kuburan-kuburan keluar semuanya. Keluar semuanya. Maka saking kengerinya jangankan kiamat, lini wae gitu. Kemarin waktu sebelumnya lini itu gempa saja kita panik luar biasa. Sedang di luar ngarieg, sedang di dalam ngarieg, hayang nate keluar lompat. Maka betul di saat itu ketika terjadi huru-hara hari kiamat, perempuan yang sedang hamil langsung lahir, perempuan yang sedang menyusui langsung melepaskan bayinya itu. Saking paniknya luar biasa. Dan itu asyaddu ya min dzalik, asyaddu minal qabri, lebih berat, lebih dahsyat daripada alam kubur yang tadi. Padahal sudah dahsyat itu ya. Di alam kubur itu adalah nafkhus suar, nafkhus sur, ditiupkannya sangkakala. As-sur bermakna sangkakala. Satu-satu Istamir. Wal ba'tsu. Apa ba'ats? Hari berbangkit. Dibangkitkan. Kalau ditiupkan sangkakala itu semuanya hancur. Kalau ba'ats dibangkitkan. Nah, dibangkitkan. Dibangkitkannya di mana? Di bumi sekarang atau bumi yang baru? Bumi yang baru. Di bumi yang baru yang di situ tidak ada gunung dan tidak ada lembah. Ada gunung untuk naik ke gunung, ada lembah untuk bersembunyi. Nanti datar bumi itu. Datar. Yang sering kita sebut mahsyar, datar itu karena dibangkitkan semuanya. Dan ternyata dibangkitkannya hadirin wa iman, dalam hadis disebutkan innama bu'itsu ala niyatihim. Di Riyadhus Shalihin ada itu. Innama bu'itsu, sabda Nabi, hanya saja mereka akan dibangkitkan ala niyatihim, atas niat-niat mereka. Ulama mengatakan hadis ini membicarakan tentang ashabul fil, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrohah, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, semuanya tidak berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Ada yang terpaksa, ada yang ini, ada yang itu. Maka Nabi menegaskan innama bu'itsu ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan tergantung niatnya. Termasuk niat kita apapun juga dibangkitkan nanti di akhirat seperti itu. Kemudian kalau membicarakan tentang yaumul ba'ats, hari berbangkit, itu bangkitnya masing-masing beda ya. Ada yang tegak berdiri seperti kita biasa. Ada yang dia sempoyongan seperti orang mabok. Eta mah sok tukang nanu gitu teh. Memakan riba. Jadi di surah itu Al-Baqarah. Yang di Al-Baqarah itu
alladzina ya'kuluna riba. Nah, itu seperti orang yang sempoyongan, yang terkena gangguan gitu. Mabok, si ganu mabok. Nah, itu nanti di akhirat ada yang seperti itu. Ada yang seperti melakcau, maksudnya kepala di bawah, jadi berjalan dengan kepala. Nauzubillah. Ada yang nauzubillah. Itu yaumul ba'ats, dibangkitkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, semuanya dibangkitkan semuanya di bumi yang baru. Itu yang ke berapa? Ketiga ya. 1 qabri, 2 nafkhus sur, 3 al-ba'tsu. 4 wal hisabu. Hisab, dihisab nanti. Dihisab. Jadi ada perhitungan hisab ya. Terus Wa nasbul mizani. Nasbu menancapkan, mizan timbangan. Jadi dari mulai nanti dibangkitkan ada hisab. Ini ini ya, seiring ini sama. Jadi nanti ada hisab, ada mizan timbangan. Maka ketika di mizan kita harus belajar untuk hari ini untuk mencoba untuk muhasabah diri, menimbang diri. Karena Umar bin Al-Khattab mengatakan kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri-diri kalian sebelum nanti dihisab di akhirat, dan timbanglah amal kalian di dunia sebelum nanti ditimbang di akhirat. Jadi belajar menghisab, belajar mizan ya, belajar untuk menimbang-nimbang amal kita. Tapi kadang-kadang kita lupa ya menimbang amal itu ya. Kadang-kadang lupa dan luar biasa itu. Sehingga kita tidak mau menimbang-nimbang amal-amal ibadah kita. Istamir. Wasiratu. Ini yang keenam, sirat. Ngeri sirat ya. Nanti dibahas, ini semuanya dibahas di bawah. Sirat itu adalah jalan, jembatan, di bawahnya neraka. Dan di situ adalah berduri jalannya. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat kecuali dengan amal yang dia miliki. Kalau dia selamat berarti langsung masuk surga. Itu sirat. Wallahu alam bagaimana. Hanya digambarkan saking beratnya di sirat itu di ininya yang masyhur itu tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kalau rambut dibelah 7, bukan rambut dibelah 7-nya itu. Saking beratnya menelusuri kita untuk ke sirat. Sirat itu asli jistrun ya, jembatan itu. Sirat itu jembatan di bawah neraka. Makanya orang-orang kafir itu sebelum itu sudah jatuh sendiri gitu. Jatuh. Nanti ada dijelaskan di halaman berikut, ada orang-orang yang secepat kilat. Ada yang seperti itu. Nanti dijelaskan ya. Wa hadhihi ahwalun yajibul imanu biha. Ini adalah huru-hara ahwal, wajib untuk iman terhadap huru-hara yang tadi. Alam kubur, ditiupkan sangkakala, hari berbangkit, hari hisab, mizan, sirat, itu wajib kita imani ya. Wajib kita imani. Karena banyak manusia yang tidak iman terhadap ini. Ada kan pernah kita mendengar artis mengatakan meningkene gabung meningkene asup ka neraka karena akan bersama para artis-artis beken. Nauzubillah ya. Artis masyhur yang kafir maksudnya. Mereka kan di neraka, ada saja neraka masuk ke sana dan ternyata sudah meninggal dan merasakan hari ini bagaimana di dalam alam kubur itu. Padahal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menegaskan khuliqatin nar, diciptakannya neraka liidzabatil qalbil qasi, untuk melelehkan hati yang mengeras. Diciptakannya neraka khuliqatin nar liidzabatil qalbil qasi, itu kata Imam Ibnu Qayyim. Diciptakannya neraka dengan huru-haranya itu agar hati yang ngeras itu jadi leleh gitu. Sedangkan
sekarang banyak manusia yang menghina atau memperolok tentang neraka hari ini, dan itu dibuktikan dengan apanya? Dengan kelakuannya di dunia. Dibuktikan dengan kelakuannya di dunia. Bagi orang yang sangat-sangat paham tentang neraka, maka dia semaksimal mungkin menghindari sesuatu yang bisa masuk ke dalam neraka. Orang yang paham tentang surga, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dia akan mencari amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Jadi surga neraka itu sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal sholih, surga bagiannya. Kalau ada orang beramal tholih, neraka bagiannya. Itu keadilan. Seluruh agama, ingat, seluruh agama itu berbicara tentang ini. Seluruh agama berbicara tentang adanya hari kemudian. Hanya nanti ada agama yang tidak dijelaskan secara rinci, dan semua agama begitu. Hatta agama-agama yang ada di dalam kitab-kitab suci mereka. Ya, yang disebut tadi, kajian tadi, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, atau suhuf Musa, suhuf Ibrahim, itu tidak dijelaskan secara rinci. Yang dijelaskan tentang keadaan sejak meninggal alam kubur sampai nanti di akhirat surga neraka, itu hanyalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya luar biasa. Makanya benar ya, kita berbicara tentang alam akhirat itu tuh jelas nantinya. Jadi sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad itu nanti keadaan akan begini. Makanya persiapan sejak sekarang ya. Sekali lagi, umur kita diukur, nafas kita di alas. Umur kita sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, nafas kita sudah di alas. Kalau rizki kita sudah diberikan oleh Allah semuanya, pasti malakul maut hadir. Tapi kalau rizki belum diberikan, berarti menunjukkan kita belum meninggal. Makanya lamun hirup ripuh wae bersyukur ya. Nah, tapi kalau berlimpah ruah harta, boha-boha gitu ya. Rizki oleh Allah diberikan semuanya, berarti sebentar lagi meninggal. Sebentar lagi meninggal, boha-boha gitu kan ya. Karena tidak mungkin seseorang wafat meninggal kalau belum Allah tunaikan rizkinya. Jadi rizkinya itu kalau seorang burial, nah itu tidak lama lagi Allah mengambilnya siap-siap. Maka orang yang bergelimang harta sebaiknya banyak berzakat, berwakaf, berinfak ya. Banyak berinfak, apalagi di malam 10 hari terakhir ini. Apa yang kita punyai itu berikan untuk kepentingan Islam. Karena burial gitu, keluarkan burial deui. Lamun urang burial buncelik beda ya. Kayak ngeburial terus bahkan terus-terusan, maksud burial teh naon? Nah burial, tapi kalau burial buncelik satu tapi hese seuseut gitu ya. Tapi itu qadarullah ya. Harus diyakini bab yang begini jangan jadi lemah untuk beribadah ya. Kita itu diberikan rizki oleh Allah masing-masing berbeda. Ada yang memang langsung oleh Allah diberikan, ada ya. Dia keluar di waktu siang, pulang sore, tapi masya Allah ya rizkinya. Tapi ada kita di antara kita mungkin yang keluar subuh, pulang maghrib itu, bahkan malam, tapi rizki berbeda dengan orang itu. Ya memang begitu ya. Takdirnya memang begitu, karena kita tidak tahu masalah rizki itu. Baik, kita kembali ke sini. Jadi apa tadi? Wajib iman ya. Wajib iman. Karena ada orang yang tidak yakin terhadap hari-hari berbangkit. Ada yang tidak yakin. Kalau sudah mati ya sudah mati. Istamir. Wayan bagi tatwilul fikri fiha. Wayan bagi dan mesti tatwil tol panjang ya. Tatwil fikri memanjangkan pemikiran fiha tentang kejadian yang tadi. Jadi mesti kita berpikir panjang mengenai yang tadi itu.
kudu mikir kadinya gitu, bukan mikir tentang keduniaan. Mikir ke keduniaan mah pasti ripuh ya. Masalah hidup kan biasanya masalah hidup yang kita alami ya ripuh. Tapi kalau kita mikirnya ke akhirat, parat natrat nabikan ke akhirat, itu kita akan semakin yakin, oh ini Allah sedang menguji, maka kita bersabar, bahkan kita berbahagia. Kenapa? Karena ini untuk menggugurkan dosa-dosa. Jadi harus panjang mikirnya tentang itu, kehidupan akhirat. Berarti kehidupan akhirat itu harus disanding dengan dalil-dalil yang sahih. Dalil-dalil yang sahih. Karena jarang disentuh yang begini. Di mana-mana itu tentang kemanusiaan saja. Ada pelatihan, pasti pelatihan tentang kemanusiaan. Lihat saja. Bagaimana begini, bagaimana begitu. Itu kan biasanya bukan tentang itu. Tapi yang harus kita pahami justru yang begini. Kita harus berpikir panjang tentang kejadian itu. Istamir. Wa jumhurun nasi lam yatamakkan min qulubihimul imanu bil akhirati. Bahkan begitu ya, jumhur, kebanyakan manusia tidak memungkinkan di hati mereka itu beriman terhadap akhirat. Tidak bisa, bukan memungkinkan, menetap terus gitu. Tentang fi akhirat nanti kadang-kadang hese gitu. Kadang-kadang mikir jangankan akhirat ya, alam kubur saja. Kadang kita tidak mikir kadinya gitu. Hatta zurtumul maqab itu tidak terfikir oleh kita. Istamir. Walau anna insana lam yushahid tawaludal hayawanati thumma qila lahu inna sani'an yasna'u min hadhihi nutfati al-qadharati mithlu hadzal adamiyil mutasawwaril aqilil mutakallimi. Ini mah diajak untuk berpikir kita itu tercipta dari nutfah yang kotor. Qadhar itu kotor. Kita itu kan tercipta dari air mani dan itu kotor. Maksud kotor itu ya hina gitu. Mimmain mahin dari air yang hina kita teh. Diajak berpikir ke sana ya. Terus lashtadda nufuru taba'ihi anit tasdiqi bidzalika. Kalau mikir tentang kita tercipta dari ini, kemudian perjalanannya terus gitu ya, sampai kita bisa berakal, kita bisa berbicara, nah kita akan membenarkan itu semua, memikir gitu. Fa khalquhu ala ma fihi minal a'jaibi yazidu ala ba'thihi wa i'adatihi. Ala ba'thihi wa i'adatihi, itu dibangkitkan dan dikembalikan. Ya itu ya tentang itu. Terus. Wa kaifa yunkiru dzalika min qudratillahi ta'ala wa hikmatihi man yushahidul bidayata. Bagaimana bisa mengingkari itu dari kudrah Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala bagi orang yang menyaksikan dari permulaan penciptaan. Kita diciptakan begini terus sampai meninggal. Makanya terbayang oleh kita ya, manusia-manusia sombong itu karena tidak mikir bahwa dirinya tercipta dari apa. Kalau berpikir kilas balik ke belakang, manusia tercipta dari air yang hina, maka dia tidak akan menjadi sombong. Tapi kesombongan yang sudah berada dalam dirinya, akhirnya ya dia menjadi orang seperti itu. Nah di bawah ada dua keadaan. Yang pertama, istamir. Fa in kana fi imanika dha'fun faqawil imana bin nazri ilan nash'atil ula fa inna thaniyata mithluha wa ashalu minha. Nah ini yang pertama, fa in kana fi imanika dha'fun, kalau di dalam imanmu itu lemah, kata Syekh ya kita berarti nomor satu yang ini. Kalau imanmu lemah, faqawil imana, sok kuatkeun iman dengan apa? Bin nadhari ilan nash'atil ula,
dengan melihat kepada nasy'atil ula. Nasy'atil ula itu kehidupan di dunia ini. Jadi ada dua nasy'ah itu, nasy'atul ula, nasy'atul tsaniyah. Sa'adah juga, sa'adatud dunya, sa'adah akhirah. Maka Imam Ar-Raghib kan membuat satu kitab tentang ini, Nasy'atain. Jadi apa bahasa ini nama kitabnya? Beliau menjelaskan tentang itu. Nasy'atul ula itu coba kita perhatikan ciptaan Allah dari awal gitu. Kalau manusia, coba kita perhatikan kita tercipta dari apa, kemudian terus kita menjadi orang yang dewasa sampai kita tua, dihubungkan dengan kehidupan dunia. Nah, bin nadhari ilan nasy'atil ulate begitu. Kalau iman kita lemah, kalau iman kita lemah, coba penciptaan Allah yang pertama ini kita nazar, pikirkan. Kenapa? Fa inna tsaniyata mithluha wa ashalu minha. Karena kebangkitan yang kedua itu ya seperti itu, bahkan lebih enteng daripada yang pertama. Jadi kalau Allah membangkitkan orang yang sudah mati di alam kubur itu lebih gampang. Manusia saja diciptakan dari awal sampai dia hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan-hewan, termasuk alam semesta, bagi Allah mudah, apalagi membangkitkan yang sudah diciptakan tadi, bagi Allah mudah begitu. Jadi kalau kita lemah iman, mikir tentang penciptaan kita saja, ciptaan manusia gitu. Makanya ada satu kitab karya Imam Ibnu Qayyim, nama kitabnya At-Tibyan fi Aimanil Quran. Kitab At-Tibyan tentang sumpah-sumpah yang ada dalam Quran. Nanti di surah wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apakah kalian tidak lihat dengan mata hati? Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan tuh panjang lebar puluhan halaman menjelaskan bagaimana perkembangan manusia sejak janin sampai surga dan neraka. Dari mulai janin tuh, dari mulai janin sampai surga neraka itu puluhan halaman dijelaskan oleh beliau, dan ulama yang lain pun sama ya, termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun beliau menjelaskan tentang kehidupan dunia. Jadi begini kata Imam Al-Ghazali pun, kalaulah kita ingin mengetahui Allah, ketahui diri kita. Kalau kita mengetahui diri kita dari mana, untuk apa, kemana pulang gitu. Dari mana kita datang? Dari air yang hina. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk ibadah. Nanti pulang kemana? Ke akhirat. Nah, kalau sudah bisa menjawab itu, nah itu sudah mulai paham berarti kehidupan. Ya, jadi kalau iman kita lemah, mikirlah tentang nasy'atul ula ya. Perkembangan pertama. Mikirnya tentang, jangan mikir yang lain. Kalau lemah, kalau kuat bagaimana? Istamir. Wa in kunta qawiyal imani biha fa ash'ir qalbaka tilkal makhawifa wal akhtara Ya. wa akthir fiha at-tafkira wal i'tibara wa liyuhaththaka dhalika ala jaddi wat tashmiri ala jiddi wat tashmiri. Tashmir hati-hati, jid sungguh. Wa in kunta qawiyal iman, tapi kalau Anda imannya kuat, tadi mah lemah ya, kalau lemah mikir tentang penciptaan gitu. Tapi kalau iman Anda kuat, fa'ashir, coba rasakan kolbumu dengan yang itu teh apa? Makhawif, sesuatu yang menakutkan. Jadi betul ya, sesuatu yang menakutkan, wal akhtor, dan yang membahayakan. Kalau yang tadi tentang keagungan Allah berarti ya, tentang ciptaan Allah, nasy'atul ula. Kalau yang ini tentang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membahayakan. Kalau imanmu kuat, beda ya, beda. Lamun lemah sok mikiran tentang penciptaan awal. Tapi kalau iman Anda kuat, silakan bertafakur tentang yang menakutkan. Jadi dipikir-pikir ngerinya,
ngerinya mikiran nu kieu gitu. Makanya orang-orang kafir itu mikirnya tong mikiran nu kieu atuh jang naon moal bisa maju-maju gitu. Kan begitu ya? Tidak akan pernah bisa maju kalau mikir tentang yang menakutkan itu. Justru salah. Kalau dia sudah tahu tentang sesuatu yang ditakutkan, maka dia akan menghindari semaksimal mungkin. Kenapa demikian? Karena tahu ini adalah yang mengkhawatirkan untuk kehidupannya. Nah, di kita itu justru yang begini-begini itu kan cenah mendidik singsieunan gitu ya. Justru lupa yang begini itu yang kadang tidak sadar diri. Kita harus mikir yang begini ya di kehidupan kita itu, mikiran tentang lamun di alam kubur bisa teu ngajawab pertanyaan nu tadi gitu. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa tidak? Itu kan makhawif, sesuatu yang ditakutkan. Nu kieu bahagia moal nu kieu mun mikiran kieu. Bahagia tidak? Kan akan menjadi hidup di dunia itu akan dimaksimalkan, dia akan nanti disebut jid dan tashmir. Jid itu akan sungguh-sungguh, tashmir itu akan hati-hati. Syammaro itu kan hati-hati. Wa aktsir dan perbanyaklah tafkir wal i'tibar, berfikir dan mencari ibrah. Jadi berfikir terus cari ibrah. Maksud cari ibrah begini, kita menelusuri tentang satu kejadian. Nah harus diibrohkan. Ibrah itu dari ubur, jembatan. Harus dijembatankan kepada kehidupan kita. Itu ibrah. Kalau mikir sebatas mikir, kalau i'tibar itu mikir sampai dijadikan ibrah. Itu i'tibar, ditelusuri terus. Kadang kita tara mikir ya. Tara mikir tentang kehidupan sebenarnya. Wal yahussuka dzalika 'alal jiddi wat tashmir. Maka hendaklah menjadi anjuran bagi Anda tentang hal itu dengan cara al-jid, sungguh-sungguh, wat tashmir dan hati-hati. Panjang itu ya. Ya, teruskan. Wa awwalu ma yaqra'u asma'al mauta sautu Israfila hina yanfakhu dzalika fis suri. Tuh. Wa awwalu ma yuqri'u asma'al mauta, dan yang pertama kali yang membuat pendengaran orang mati menjadi naon? Aqra'a itu yuqri'u teh membuat pendengaran lamun ada suara yang sangat keras pendengarannya suara yang keras tak ke telinga itu akan jadi berdenging berdengung memekakan itu. Sesuatu yang bisa memekakan telinga orang yang mati itu apa? Sautu Israfil itu bahasanya. Orang yang mati di alam kubur yang bisa memekakan telinga orang yang mati itu adalah suaranya Israfil. Apalagi yang hidup gitu. Yang mati saja memekakan, yukri'u, qara'a. Qara'a itu kan mengetuk dengan cara digedor gitu. Kalau toroko, ketuk pintu biasa, tok tok tok, toroko. Tapi kalau digedor namanya qara'a. Yang menggedor al-qari'u, ditambahan marbuto al-qari'ah. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Digedor, gedor apanya? Langit dan bumi digedor dengan suara ini, sur. Sautu Israfil hina yanfakhu dzalika fis-sur. Suara Israfil ketika Allah memerintahkan kepada beliau untuk meniup sangkakala. Jadi ruas gitu. Ruas, bahkan di surah Yasin ayatnya. Wa qalu man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Man ba'atsana, siapakah yang membangkitkan kami min marqadina, dari tempat tidur kami. Siapa yang membangkitkan? Nah itu kan menunjukkan bahwa itu di alam kubur ketika ditiupkan sangkakala yang menjadi pekak telinga kita.
adalah suara Israfil, sangkakala. Ngeri ya, ngerinya luar biasa. Ini jangan dibayangkan dongeng. Karena orang-orang kafir Quraisy waktu itu mendengar ayat begini, orang-orang Yahudi di Madinah mendengar ayat-ayat begini itu mereka mengatakan, ya mah dongengan-dongengan. Kisah-kisah yang lama disebut asatirul awalin, membicarakan tentang masa depan, tentang masa akhirat. Wah, siga dukun wae kan gitu Nabi itu. Makanya Nabi bertugas itu munzir, sebagai orang yang memberikan peringatan yang keras. Maka Masya Allah hadirin ikhwatul iman, belajar ya, belajar kita berpikir bukan berpikir duniawi, tapi sudah kita pikirnya ukhrawi. Kaji, gali, baca, telaah ya ayat-ayat Quran yang membahas tentang itu semua. Biar nanti hati kita semakin latif, hati kita semakin rokik, hati kita semakin lembut ketika mikir tentang ini. Karena biasanya hati kita mengeras keras membatu itu karena kita tidak pernah memikir tentang alam akhirat. Di bawah Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surah Yasin. Di bawah ajdas al-kubur, yansilun yusri'un, bersegera gitu. Itu ya, ngeri ya. Kemudian dilewat yang di bawah lewat. Bahasa Rasul teh begini, kata dari Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana akan merasa nikmat, hidup nikmat di dunia, sedangkan malak Israfil, pemilik sangkakala itu sedang menunggu perintah, yantadiru an yu'mara, sedang menunggu perintah untuk meniupkan sangkakala. Lalu dia meniupkan sangkakala, kata Rasul, rek nikmat kumaha urang gitu ya, bahasanya begitu. Mau nikmat bagaimana kita, sedangkan tuh Israfil sedang menunggu perintah Allah. Kata Allah, tiup, tiup. Maka orang kaum muslimin mengatakan, bagaimana kita mengatakan itu wahai Rasulullah? Maka Rasul cukup mengatakan, sok kalian ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'alallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan itu. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah. Dan ni'mal wakil, sebaik-baik wakil, tawakkalna 'alallah. Kita bertawakul hanya kepada Allah. Nah itunya. Jadi kalau kita mau nikmat bagaimana itu malaikat siap gitu. Maksudnya ya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, tidak apa-apa. Silakan ini tadi tentang apa? Tadi temanya sur. Beri tanda. Sautu Israfil. Ini yang pertama, sautu Israfil, suara Israfil hina yanfudzalika fis-sur. Yang pertama, alam kubur sudah kan ya? Kemudian yang berikutnya, mahsyar. Masya Allah nih, tapi satu alinea saja. Istamir. Thumma anzur kaifa yuhsyarun nasa yaumal qiyamati. Tuh, summa kemudian unzur, lihat dengan mata hati tentunya. Kaifa yuhsyarun nas, bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar yaumal qiyamah, di hari kiamat. Sok perhatikan oleh kalian. Kan nyambungnya dari mulai sakaratul maut, masuk ke alam kubur, nanti yaumul ba'ats dengan cara malak Israfil meniup sangkakala. Sekarang yuhsyarun nas di mahsyar, di padang mahsyar. Istamir. Wa fayusaquna ba'dal ba'thi hufatan uratan ila ardil mahsyari. Nah, siga namun mikir nukia moal makan mereka tidak akan pernah mau makan minum sepertinya. Tapi ya memang begini, Nabi itu ketika berkhutbah itu bagaikan ihmarat ainahu, memerah dua bola matanya. Dan Nabi membahas tentang yang begini-begini. Apalagi kalau di salat gerhana, di salat Id, Nabi itu memerah wajahnya, matanya. Dan khutbah Nabi memang tidak lama ya. Sahabat tuh hanya beberapa menit dah beres gitu.
Tapi itu langsung menghunjam ke dalam kalbu sahabat dan jadi energi. Jadi energi. Karena khutbah Nabi itu diantaranya yang begini. Apalagi kalau tentang khutbah gerhana kan. Sengaja Nabi mendatangi para istri. Beres khutbah seperti ini, ya, Nabi langsung mendatangi ke kelompok istri di belakang. Dikhutbahan lagi oleh Nabi. Ittaqun nar kan gitu. Walau bisyikki min tamrah gitu. Sok silahkan kalian bebaskan api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Oh, kan itu menunjukkan gagahnya Nabi ketika khutbah. Mun urang mah khutbah teh katingal lamun rame ya. Mun rame gurger kakara hade. Tapi kalau menegangkan nepikeun kangesangan, wah eta mah menegangkan. Jadi urang mah ningali teh sok tibalalik kitu nya eta teh. Lamun enak didengar gitu ya. Padahal Nabi itu tidak enak didengar oleh para sahabat karena mikirnya tentang akhirat, lain mikir ayeuna gitu. Kan kalau mikirnya sok atuh kumaha hirup nu kudu bener teh gitu, di dunia maksudnya. Tapi Nabi kan meluruskan nanti tentang kehidupan akhirat. Fayusakuna, mereka akan digiring ba'dal ba'ats, setelah dibangkitkan digiring hufatan uratan. Di hadis yang lain gurlan ditambahkan. Hufatan apa? Tidak menggunakan alas kaki, tidak pakai sendal, sepatu bot, tidak ada. Yang kedua uratan. Apa urat? Telanjang bulat, harus diingat. Telanjang bulat, tong era ya. Tong era. Aduh, meureun jadi era Haikal jadi era meureun Ustaz. Moal era dak semuanya urotan telanjang bulat. Sehingga Aisyah kan nanya ke Rasul meureun izin yang duru ba'duna ba'don gitu. Kami sebagian melihat kepada yang lainnya. Syair Nabi wal amru yauma idzil lillah. Apa? Hari ini perkara yang akan di hadapan Allah akan lebih berat daripada kalian memikirkan itu. Jadi mual kepikiran gitu Bapak. Walaupun kita tidak pernah tidak beralas kaki, telanjang bulat, urotan, gurlan juga tidak dikhitan. Istri laki-laki perempuan tidak dikhitan, kembali ke asal. Tapi dengan postur tubuh seperti Nabi Adam. Ya, postur tubuh seperti Nabi Adam. Moal siga Dimas, pendek Dimas tanya. Pendek, oh Ustaz jangkung, jangkung teh lamun jang urang ayeuna. Lawan pangjangkung Dimas ya teh. Tapi jang orang-orang yang tinggi itu pendek Dimas itu. Jadi betul kalau nanti disamakan dengan Nabi Adam, situna ziraan 60 hasta, sekitar 40 meter. 40 meter telanjang bulat, tidak berkhitan, kemudian juga tidak pakai alas kaki. Mangkaning matahari didekatkan panasna kacida itu ngeri bab nu kieu teh. Hufatan uratan ila ardil mahsyar, ke tanah mahsyar, maka disebut padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Wahia qaun. Lihat qaun di bawah. Qaun itu al ardul mustawiyah, tanah yang rata datar. Itu mahsyar itu qaun laisa fiha rabwah yakhtafil insan bi fanaiha. Jadi tidak ada lembah di mana manusia bisa bersembunyi di situ. Jadi nyumput di handap semua karena datar semuanya. Sekarang ada gunung, ada lembah, nanti semuanya datar. Bahkan di bawah disebutkan ardin bayda'a afra'a ka kursin naqiyyin, putih betul. Jadi tidak bisa lagi sembunyi nanti di akhirat itu seperti itu, dan semuanya rata. Jadi nanti di mahsyar begitu ya. Nauzubillah. Apakah nanti kita dikumpulkan dengan keluarga? Moal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan saat itu saja. Apakah kita bisa di mahsyar ini akan langsung bertemu dengan orang tua kita? Tidak. Apakah kita akan bertemu dengan pasangan hidup kita? Tidak. Dengan anak kita? Tidak. Ku Allah dipisahkan heula. Dipisahkan semuanya, Pak.
Makanya betul, kalaulah mau berpikir hari ini, mikir tentang diri sendiri saja hari ini. Karena nanti di akhirat pun akan nafsi, nafsi. Itu pernyataan Nabi yang 5 itu yang diminta untuk memberikan syafaatul uzma. 5 Nabi itu mengatakan nafsi, nafsi, etate Nabi. Apalagi kita manusia yang banyak bergelimang dosa. Jadi diriku saja, temikir pasangan, temikir anak, temikir orang tua. Berarti hari ini kita perbaiki diri. Perbaiki diri saja Pak Bu ikhwatu iman. Karena berat ya kita mikir tentang iya teh berat gitu. Ini hanya potongan saja. Alam mahsyar hanya sebatas itu dibahasnya. Kalau di kitab lain panjang lebar. Masih di mahsyar. Istamir, summa. ثم تفكر في ازدحام الناس وقرب الشمس من رؤوسهم وشدة العرق مع ما في القلوب من القلق. Na'udzubillah. Summa kemudian tafakkar, Anda bertafakur lagi. Fizdihamin nas, berdesakannya manusia. Berdesakannya manusia. Maksud berdesakan itu lamun nontonnya, nonton bola, nonton tayangan-tayangan di televisi kan berdesakan tuh ya. Nonton artis itu berdesakan, ini lebih lagi itu. Dan berdesakannya tidak bisa dengan keluarga. Udah nafsi-nafsi yang ini. Apakah nanti dipertemukan? Satu waktu akan dipertemukan. Tapi ingat dipertemukannya itu 2. Antara pro dan kontra. Pro setuju dengan saya, kehadiran saya. Kedua kontra dengan kehadiran saya, gitu. 2 saja. Makanya nanti di hari kiamat yauma yafirul mar'u min akhi dan sebagainya. Akan jauh daripada keluarga kita yang dekat. Makanya kalau kita ada masalah di keluarga, mending beresan ti ayeunanya. Beresan dari sekarang. Biasanya seperti Qabil Habil, adik dan kakak. Qabil Habil contohnya. Atau suami dan istri, contohnya Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya. Atau antara anak dan bapak, sehingga Nabi Nuh dengan Kan'an. Atau bapak ke anak, Nabi Ibrahim dengan Azar. Itu harus dibereskan di dunia Pak Bu. Jadi kalau dibereskan di dunia alhamdulillah. Biasanya lamun teu beres-beres teh engke di akhiratna mengerikan. Izdihamin nas, berdesakannya manusia. Sok pikiran berdesakan manusia, tidak ada minuman. Ingat, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Apakah manusia merasa lapar? Ya. Lapar. Siapa yang tidak lapar? Lapar. Coba berapa lama kita berdiri di mahsyar. Ingat, tidak ada yang pernah duduk, tidak ada pernah yang jongkok, apalagi tidur, tidak akan ada pernah kejadian nanti di mahsyar itu. Yang ada kita berdiri semua. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri untuk dipertanggungjawabkan amalnya di hadapan Rabb, di hadapan Allah. Berdiri terus. Berdiri terus, makanya biar kita kuat berdiri, kuatlah berdiri ketika kita sholat. Sholat, berdiri sing kuatnya, tapi mentara sholat, nauzubillah kita bakal sempoyongan. Bakal sempoyong di mahsyar yang tadi. Yang berikutnya, qurbis syamsi, matahari didekatkan, min ru'usihim, ke kepala mereka, kepala kita didekatkan. Kita saja hari ini sebegitu jauh matahari sudah kita merasa berat, apalagi kalau didekatkan. Wasyiddatil araq itu keringatnya deras bercucuran. Di hadis yang lain dijelaskan, yang tadi saya jelaskan di bawah, lihat, innal araqo ya'khudun nas ala qadri a'malihim. Ini penting yang ini. Sesungguhnya araq itu, keringat itu akan menemui manusia berdasarkan amal mereka.
Jadi kalau amalnya bagus ya sedikit, tapi kalau amalnya buruk, nah dijelaskan di surah itu ya, al yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, surah al mutaffifin di tafsir Ibn Katsir. Jelas hadis-hadisnya. Dikarenakan amal. Didekatkan, ada yang sampai mata kaki, ada yang lutut, ada yang pinggang, ada yang dada, ada yang leher, ada yang laput. Oleh apa? Keringatnya sendiri. Kenapa laput? Karena ada matahari didekatkan. Makanya ngeri ya Pak Bu. Ma'ama fil qulubi minal qalaq. Qalaq itu tagiwur. Lain kolak ya. Kolak. Tagiwur kolbu kita itu. Nyatu tagiwur Pak Bu. Tidak ada apapun juga ya. Matahari dekat, kita berdesakan. Matahari dekatkan, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Di hadapan ada hisab. Di hadapan ada mizan, di hadapan ada sirat, di situ surga dan neraka. Dan itu katanya, kata ulama, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Hanya terdengar hembusan nafas saja. Gitu saja. Gitu saja, tidak mau berbicara. Adapun yang berbicara nanti para nabi yang dispesialkan oleh Allah di An-Naba itu, la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala shawaba, kecuali yang diizinkan oleh Allah dan dia berbicara pasti benar. Nabi itu teh. Nabi. Tapi disinilah pentingnya kita syafaatul uzma. Di sini hadirin waktu iman, syafaatul uzma di sini pentingnya kita itu. Syafaatul uzma itu syafaat yang agung. Syafaat yang agung. Syafaat yang paling agung. Ini sampai di sini dulu ya. Karena terlalu lama, harusnya di bawah. Nanti kita teruskan di watafakkar ya miskin bahasanya. Berpikirlah wahai miskin, ya ke kita itu ya. Jadi kita mementingkan syafaatul uzma. Nah, biar dapat syafaatul uzma di mahsyar yang ini adalah caranya bagaimana? Dengarkan azan. Ingat ya, dengarkan azan. Kamu kalau ketika iftar, azan itu les godaan syaitan, ini ditutup telinga kita ketika mendengar azan. Kenapa ditutup oleh syaitan? Karena ya kita tidak sadar. Allahu Akbar, makan sepuasnya, ujug-ujug muadzin la ilaha ditutup. Makanya jangan pernah kita meninggalkan jawaban muazin. Jawab yang muazin itu dalam hati kita ya. Dizaharkan silakan boleh. Di dalam hati Allahu Akbar sambil makan teh Allahu Akbar. Sambil minum asyhadu an la ilaha illallah, jawab oleh kita, kecuali hayya 'alatain, gunakan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Perhatikan ini hadisnya. Setelah kita menjawab adzan seperti tadi, baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan. Tuh. Berikanlah kepada Muhammad, maksud Nabi Muhammad, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'atsu maqaman mahmuda. Makom, tempat mahmuda yang terpuji. Untuk apa? Syafaatul uzma itu teh. Di mahsyar itu nanti Nabi akan berdiri tegak dibanding yang lain-lainnya. Maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Tempat yang terpuji. Wab'atsu maqamam mahmuda, dan bangkitkan beliau di tempat yang sangat terpuji untuk memberikan syafaatul uzma alladzi wa'adtah, yang engkau janjikan kepada beliau. Nah, perhatikan hadirin itu iman. Kalaulah ini sabda Nabi, kalaulah kita menjawab azan, berdoa dengan azan seperti tadi, bahkan sholawat kepada Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, itu boleh. Kenapa kita merasakan kepada Nabi kita, sholawat kepada Nabi? Maka kata Nabi, kalau kita berdoa seperti tadi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halat lahu syafaati, syafaatku ini halal bagi dia yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Artinya tidak mudah untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Sulit untuk menjawab azan. Sulit.
untuk menjawab azan. Maka biasakanlah untuk kita mendengar azan segera sholat. Ya. Dengar azan segera sholat. Bagi bapak yang masih di pekerjaan, ketika mampu bisa untuk segera sholat, segera sholat. Bagi ibu yang di rumah, ketika mendengar azan yang 5 waktu, kalau bisa maksimalkan segera sholat. Tinggalkan seluruh aktivitas kehidupan kita, melakukan sholat. Untuk apa? Mendapatkan syafaatul uzma ini. Baiklah, itu hadirin wa iman, cukup 1 jam. Insya Allah kita akan teruskan besok tentang berpikir, wahai miskin, tentang pertanyaan Allah kepada anda. Kita ayat patarasan Allah. Insya Allah di hari esok ya, beri tanda bahwa kita akan terus menamatkan kitab yang ini. Dan semoga kita istiqomah, kita diberikan kesabaran, kesadaran, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap menghadapi segala kehidupan kita dan diberikan kebarokahan, rahmat, magfirah oleh Allah di kehidupan dunia ini, karena hari-hari yang tadi disebutkan tergantung kehidupan di dunia. Kalau kehidupan dunia sukses, berhasil, maka kebahagiaan akan kita rasakan. Tapi sebaliknya, kalau gagal hidup di dunia, maka gagal selamanya. Maka kita mohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan kita ketika meninggal dunia husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.